Seorang bernama Thumamah bin Uthal, seorang yang dikenali dengan preman pada waktu itu. Perbuatannya kejam. Karena perbuatan yang kejam melayakkan dia untuk ditangkap, dan dia bukan orang Islam. Ditangkap, kata Nabi, ikat di masjid. Dia orang Islam atau bukan orang Islam? Dia bukan orang Islam. Apa Nabi bilang? Ikat di masjid. Orang Islam bukan Islam diikat di masjid, bagaimana itu? Dia hadas besar tak? Oh, Nabi yang suruh ikat di masjid. Kira-kira Nabi suruh dia masuk ikat masjid itu untuk mengotori masjid? Wallahi tak ada orang yang lebih tahu cara menghormati masjid lebih daripada Rasulullah. Ada misinya. Kenapa diletakkan di masjid? Kenapa diikat di masjid oleh Nabi SAW? Yang kita akan tahu penghujung daripada cerita itu. Kata Nabi, ikat di masjid. Setiap kali Nabi lewat, katanya, ya Thumamah, atashhad an la ilaha illallah wa anni Rasulullah. Thumamah, kamu mahu masuk Islam? Mengucap 2 kalimat syahadah, beriman tiada Tuhan selain Allah, aku adalah Rasulullah. Katanya, in taqtul dza dzambin. Kalau kamu ingin bunuh saya memang orang pendosa dan layak untuk dibunuh, bunuh saja. Kalau kamu ingin maafkan saya, maafkan tanpa meminta apa-apa daripada saya. Kalau kamu mahu tebusan, saya adalah orang yang berada, orang ada duit untuk tebus diri saya sendiri. Pilih daripada 3 itu. Tapi paksa saya Islam, enggak, tak mau. Nabi tinggalkan dalam keadaan Nabi tersenyum. Nabi ambil pedang, letak sini. Tak Islam, aku penggal kepala kamu. Begitu Nabi kata. Ini dakwah bil hujjah, dakwah bil faham. Orang supaya faham. Kekerasan tidak menyelesaikan segala permasalahan, tapi penjelasan dan keterangan serta membuka minda dan cara berpikir menyebabkan dia sendiri berhenti daripada perbuatan yang kalau disadari perbuatan itu adalah salah. Kuncinya adalah menjelaskan dan menanamkan ilmu kepada mereka. Hari kedua Nabi tanya lagi soalan yang sama, dijawab dengan jawaban yang sama sampai 3 kali. Nabi mengatakan, buka ikatan Thumamah, ikatan diikat supaya tak lari. Artinya apa? Dipenjarakan. Di sini kita belajar hukukul masjunin, hak orang di penjara. Ada haknya juga yang perlu diberi perhatian. Bagaimana orang dipenjarakan, keluar daripada penjara, tidak mengulang lagi perbuatannya. Bukan karena takut dipenjara, karena tahu perbuatan yang dilakukan sebelum dipenjarakan itu perbuatan salah. Beda orang keluar daripada penjara, taubat, tidak mau berbuat itu lagi. Apa? Karena takut dipenjara, tapi dia tidak mengingkari perbuatan itu salah. Dengan orang yang mengatakan taubat, tak mau berbuat itu lagi. Apa sebabnya? Itu perbuatan salah, dilarang oleh agama. Beda. Thumamah diperintahkan oleh Nabi, buka ikatan Thumamah. Dibuka ikatan, para sahabat pun merasa heran. Kenapa Nabi suruh buka ikatan Thumamah? Dilepaskan ikatan Thumamah. Thumamah keluar daripada masjid, ambil air, bersihkan dirinya, balik lagi ke dalam masjid. Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Masuk Islam. Apa sebabnya? 3 kali ditawarkan oleh Nabi masuk Islam, dia tidak mau. Tapi setelah dibebaskan tanpa dipaksa, dibebaskan dalam keadaan kufur waktu itu, tapi dia masuk Islam. Apa sebabnya? Ketika diikat di masjid oleh Nabi, di situ Nabi sholat, bacaan Nabi pada waktu subuh, maghrib dan juga isya, bacaan Qur'annya didengar oleh Thumamah. Kan isi kandungan Quran itu kan hidayah, itu kan ilmu di dalamnya. Nabi sholat, baca, makmum dengar, Thumamah dengar juga. Nabi menyampaikan ilmu dan halaqah di masjid Nabi, Thumamah dengar juga. Jadi ini pelurunya satu, kenanya kepada semua. Dan ini manhaj yang disampaikan oleh, yang digunakan oleh Nabi untuk menyampaikan dakwah. Thumamah selama 3 hari diikat mendengarkan Nabi baca Quran. Dari
Quran yang dibaca daripada sebersih-bersihnya lidah, sesuci-sucinya hati, dan seindah suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak tersentuh daripada bacaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Thumamah mengucapkan 2 kalimat syahadah, katanya, ya Rasulullah, izinkan saya pergi ke umrah. Kata Nabi, silahkan pergi ke umrah, tawaf di Ka'bah. Orang-orang musyrikin sudah dengar, katanya, ya Thumamah, innaka la sabata. Hai Thumamah, engkau dah keluar daripada agama nenek moyang kamu. Katanya, ya, saya beriman kepada Muhammad. Kata Thumamah, maka kaum musyrikin pun menghina, merendahkan, memaki, dan juga mencerca kepada Thumamah. Kata Thumamah, jangan harap ada sebutir gandum yang akan sampai ke negeri kamu, karena pengekspor terbesar gandum ke Mekah pada waktu itu adalah daripada negerinya Thumamah bin Utsal, yaitu anggap saja gubernurnya negeri Thumamah bin Utsal itu Thumamah ketuanya. Dia bagi arahan, jangan ekspor gandum ke Mekah. Mekah pada waktu tanahnya gersang, mau tanam apa di situ? Semua makanan datang daripada luar. Gandum yang menjadi makanan pokok itu diekspor daripada negerinya Thumamah bin Utsal. Kata Thumamah, jangan harap satu butir gandum sampai ke negeri kamu. Embargo ekonomi. Ya kan? Kan istilahnya sekarang begitu. Hanya dulu tidak nama embargo saja. Setiap apa yang terjadi di zaman kita sekarang, contohnya ada di zaman Nabi. Hanya siapa yang kaji daripada sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi praktek dalam perhubungan antara kita sesama kita. Selama sekian lama di embargo, orang-orang Mekah merasakan kesan daripada embargo tersebut. Mereka kelaparan. Hantar surat diplomatik dari Mekah, dihantarnya bukan kepada Thumamah. Merayu bukan kepada Thumamah. Merayu kepada orang yang lahir di Mekah tapi diusir. Merayu kepada seseorang yang diperangi oleh orang Mekah sendiri. Merayu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya, ya Muhammad, kamu adalah golongan kami juga, kita pun kerabat juga, kita pun satu bangsa juga. Ini engkau punya anak buah ini, Thumamah bin Utsal telah mengembargo penghantaran gandum ke negeri kami. Perintahkan kepada dia supaya teruskan penghantaran gandum ke negeri kami. Tengok bahasanya. Loh, yang dulu ketika Nabi ada di sana, pendusta, penyihir, penipu, pembawa dongeng, gila, itu tidak disebut. Karena ada maunya. Karena mau Nabi perintahkan Thumamah hantarkan gandum kembali ke Mekah karena diembargo oleh Thumamah, dan Thumamah itu beriman kepada Nabi, mereka merayu kepada Nabi, tapi tidak menyebut penyihir, penyair, gila. Engkau kita punya kerabat, kamu orang Quraisy, kita pun orang Quraisy. Nah, munafik, hipokrit. Apa kata Nabi SAW? Misi dakwah ini kan, kita kadang ada lapang dada. Orang kalau dalam berdakwah ini kalah dengan emosi, dia sudah gagal dulu untuk dirinya sebagai pendakwah, apalagi mau mempengaruhi orang lain untuk dia sampaikan dakwah. Orang pendakwah karena berhasil mendidik dirinya dan bukan menjadi korban informasi, bukan menjadi korban kepada emosi. Baginda Rasulullah SAW hantar surat kepada Thumamah, kasih tahu kepada Thumamah, hantarkan balik itu gandum ke Mekah Al-Mukarramah. Kalau orang itu tidak dapat dihargai atau orang itu tidak dapat dipikat hatinya untuk menjadi orang yang beriman, maka jangan diketepikan aspek kemanusiaan.